Ma'in amma ba'd sanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayuhatul akhwat kiram rahimakumullah. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Helmi Yusuf MAG yang telah hadir di tengah-tengah kita khususnya di Zoom. Bapak Ibu sekalian yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali di kajian ini sekaligus kita bersilaturahim. Ya mudah-mudahan pertemuan ini sekaligus silaturahim ini dapat mendapatkan hikmah dan juga mendapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita selalu sehat walafiat ya, selalu menjalani protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan insya Allah ya kita akan terus mencegah dari virus COVID-19 dan mudah-mudahan kita semuanya baik diri kita pribadi maupun keluarga sehat walafiat dan juga panjang umur amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja kepada Ustadz Haji Helmi Yusuf, kepadanya beliau kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, para bapak, para ibu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian mustalah hadis. Mudah-mudahan kumpulnya kita melalui via Zoom ini selalu mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selesainya kita dari kajian hari ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang sakit apakah kita dan keluarga kita semuanya disembuhkan oleh Allah dengan segera, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas al-jarh wa ta'dil. Para bapak sekalian, ada bedanya pembicaraan Rasulullah dengan pembicaraan manusia biasa. Sekalipun secara umum Rasulullah sendiri adalah manusia biasa, hanya beliau diberikan wahyu dan keistimewaan lainnya. Tapi dari segi kemanusiaan dan lain sebagainya, Rasulullah adalah tetap manusia. Namun memang karena statusnya sebagai Nabi dan Rasul, maka pembicaraannya itu harus terjaga. Satu itu. Yang kedua, untuk menyeleksi dan betul-betul bahwa apa yang kita terima itu adalah sabda dari Rasulullah, itu tidak bisa sembarangan kita terima bahwa itu adalah sabda Rasul. Perlu ada seleksi pembicaraan dari seseorang yang menyampaikannya kepada kita, apakah itu betul-betul sabda Rasulullah. Kalau seandainya sudah betul, apakah si pembicara itu termasuk orang yang dianggap layak untuk menyampaikan berita dari Rasulullah. Sebab seseorang yang menyampaikan berita Rasulullah itu dia juga harus ya sedikitnya memiliki sebagian daripada pribadi-pribadi Rasulullah dari kategori sifat wajibnya Rasul. Di antaranya amanah, tabligh, sidik, ya itu memang sifat yang ada pada Nabi juga otomatis menjadi sifat daripada penyampai hadis. Ya, lawan daripada semua itu misalnya kidib, khianat, kitman, baladah, itu boleh dikatakan tidak bisa menjadi penyampai hadis Rasulullah karena dikhawatirkan apa yang disampaikan itu bisa jadi bohong, bisa jadi tidak amanah, bisa jadi tidak disampaikan keseluruhannya, dan bisa jadi karena kebodohannya ia akan menyampaikan sesuatu yang salah. Nah, jadi pada diri seorang ahlul hadis itu juga harus ada sifat-sifat yang ada pada Rasulullah. Nah, karena itulah ya
orang-orang yang akan menyampaikan hadis tentang Rasulullah itu memang betul-betul dipersyaratkan orang-orang yang betul-betul juga memiliki kriteria-kriteria tertentu yang salah satunya tadi dikatakan sebagai bagian daripada sifat Rasulullah. Nah, untuk itu ada satu kajian dalam ilmu hadis yang disebut dengan al-jarh wa ta'dil. Ini kalau kita belajar para Bapak Ibu sekalian, itu harus ada satu buku yang harusnya dipelajari, tidak boleh ada di dalam bagian buku gitu. Memang harus satu buku khusus yang membahas tentang al-jarh wa ta'dil. Cuman istilahnya kalau saya katakan daripada kita belajar semua tidak mungkin ya, karena kita memang bukan ahli hadis seutuhnya begitu, maka sebagiannya kita harus tahu. Jangan sampai nanti kita menerima hadis dari seseorang ya tanpa dasar, tanpa tanpa ilmu, lalu kita telan mentah-mentah, kemudian kita sampaikan lagi kepada orang lain. Kalau orang lain menolaknya, kayak saya kira itu mungkin jauh lebih baik. Tapi kalau kita menerima dari orang yang salah, isi hadis yang salah, lalu kita sebarkan kepada orang yang salah juga, lah kemudian orang mengamalkannya untuk sesuatu yang salah, ini yang paling berbahaya. Ya, kita nanti akan terbawa-bawa arus ketika menyampaikan hal yang salah tentang Rasulullah. Itu nanti masuk dalam kategori ya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, untuk itulah setiap penyampai hadis dia harus diteliti secara jarh wa ta'dil. Kita lihat nanti apa itu definisi, apa itu bagian-bagiannya, bagaimana urutannya, dan bagaimana syarat diterimanya tentang jarh wa ta'dil. Secara bahasa sebelum kita masuk ke bacaan kita, jarh itu sebenarnya artinya adalah luka. Ya, kalau di dalam dunia kedokteran itu amalul jarahah itu artinya operasi. Ya, jadi kalau kita membutuhkan pembuangan sesuatu yang dari dalam tubuh kita, nah itu ada pembedahan. Nah, itu namanya disebut dengan al-jarahah namanya. Dalam ilmu hadis, jarah itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang dianggap buruk dalam penyampaian hadisnya sehingga hadisnya tidak bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Ya, karena ada beberapa penilaian terhadap orang tersebut yang mungkin pada orang tersebut ada perilaku-perilaku buruk. Ya, jadi nanti kita di dunia sekarang ini juga ya, apabila ada orang mungkin pandai, pintar, dan lain sebagainya, tetapi juga kita ketahui bahwa dia adalah orang-orang yang suka berlaku buruk begitu misalnya. Ada bentuk-bentuk yang tidak pantas dalam penilaian keagamaan, maka seharusnya juga kita tidak mentah-mentah menerima. Mungkin hadisnya benar, ya, mungkin hadisnya benar, tapi kita tidak boleh menerimanya ya dari orang yang berperilaku buruk, ya. Nah, itu sama nilainya kita membuatkan gigi emas buat seekor babi. Ya. Gigi babi ada yang copot. Dia susah makan. Karena untuk makannya itu butuh gigi, maka akhirnya pada babi tersebut kita bikinin gigi nggak tanggung-tanggung, kita bikinin gigi dari emas. Ya. Nah, jadi menempatkan gigi emas pada seekor babi itulah sama seperti kita menerima hadis dari orang yang berperilaku buruk. Yang khawatirnya yang hadis tersebut digunakan untuk membenarkan keburukannya. Ya, nah itu yang tidak pantas dan tidak baik. Yang perlu kita khawatirkan adalah jangan sampai ada hadis Rasulullah dipakai untuk membenarkan keburukan yang ia lakukan. Dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam proses pembelokan makna, karena dia orang pandai mungkin begitu, sehingga akhirnya dia bisa memutarbalikkan makna sesuai dengan maunya dia, kemudian akhirnya membenarkan apa yang ia kerjakan gitu. Nah, itu yang disebut jarah secara umum. Tapi kita lihat ke dalam catatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jarh wa ta'dil. Jarah itu artinya asalnya adalah luka,
Ta'dil itu adalah menetapkan seorang itu berlaku adil dalam dunia hadis. Ya, dulu pada awal-awal kita pembicaraan tentang hadis sahih, hadis hasan, sebagainya, itu ada syarat yang disebut dengan al-adalah, ya, istiqamah fiddin wal istiqamah fil muru'ah, ya, masih ingat ya, saya kira begitu. Istiqamah fiddin, istiqamah fil muru'ah. Istiqamah fiddin artinya dia menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan sempurna. Terus istiqamah fil muru'ah, dia menjaga akhlakul karimah dengan menjaga diri dari perilaku yang paling kecil dari keburukan. Ya, keburukan yang paling kecil tuh nggak boleh dikerjakan oleh ahlul hadis. Waktu itu saya mencontohkan membuang ludah ke sebelah kiri, ya, menggoda kambing pada waktu itu dengan memberikan makanan. Setelah kambing dekat, akhirnya ditarik lagi makanannya, gitu, umpannya, begitu, ya. Itu kan mungkin bagi orang biasa adalah hal yang biasa saja, ya, bermain-main dengan kambing dan lain sebagainya. Tapi bagi seorang ahlul hadis, bermain-main dengan binatang seperti itu udah masuk dalam kategori luka jadinya, ya. Nah, maka kalau gitu, kalau kita ingin mengikuti pola-pola hidup Rasulullah, maka ya ikuti saja apa yang ada pada sifat Rasulullah itu sendiri melalui ajaran ilmu hadis, istiqamah fiddin dan istiqamah fil muru'ah, begitu, ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu bagian-bagiannya. Yang pertama akan kita bahas adalah jarah. Di dalamnya akan kita bahas ta'rifuhu, ta'rif atau definisi jarah, aqsamuhu, bagian-bagian daripada al-jarah, maratibuhu, urutan-urutan jarah, syurutuhu, syurutu qabulihi, syarat-syarat jarah itu diterima. Baik, yang pertama, al-jarhu, ya, secara ta'rif, secara definisi, huwa ayyud qarar rawi bima yujibu raddu riwayatihi min itsbati sifati raddin au nafi sifati qabulin. Nah, itu. Yaitu seorang rawi menyebutkan, ya, dengan sesuatu yang menyebabkan ditolaknya seorang perawi atau periwayatannya, baik dalam bentuk menetapkan sifat penolakan atau meniadakan sifat penerimaan, ya. Jadi ada rad, ada qabul dalam ilmu hadis. Rad itu hadisnya ditolak, qabul hadisnya diterima, ya. Nah, sekarang kalau ada orang hadisnya ditolak, nah berarti itu adalah juga jarah juga, tapi dari sisi buruknya seorang perawi. Ada juga yang hadisnya diterima, oh berarti itu ya jarahnya adalah disebut dengan jarah yang baik karena memang setelah diteliti tidak ada sifat buruk atau tidak ada luka pada orang tersebut, maka hadisnya disebut diterima. Nah, untuk orang tertentu bisa jadi nanti ketika ada ajarah ini ada orang dimunculkan sifat penolakan hadisnya, ya, dimunculkan sifat penolakan hadisnya. Kenapa dia ditolak? Itu satu. Yang kedua, hadisnya tidak diterima memang dimunculkan sifat-sifat ketidaklayakannya hadis itu diterima dari orang tersebut, ya. Nah, jadi bisa jadi dimunculkan sifat penolakan, bisa jadi dimunculkan sifat ketidakterimaan hadis tersebut dari orang tersebut, ya. Nah, misalnya milu ayyuqala, misalnya dikatakan kepada seorang perawi huwa kadzabun, ya, huwa kadzabun, dia adalah ya pendusta. Kadzabun itu para bapak, para ibu sifat mubalaghah namanya, ya. Jadi kalau sekedar pendusta kecil-kecilan begitu, itu namanya kadzib, ya, disebut dengan kadzib. Kalau dustanya udah meluber gitu, hampir dalam setiap pembicaraan ngomongnya mesti ada bohongnya begitu. Nah, udah kebanyakan bohong daripada benarnya, maka dia dinamakan dengan kadzab gitu. Dulu ada orang di zaman Abu Bakar yang disebut dengan nabi palsu yang kita kenal dengan nama Musailamah al-Kadzab, ya. Musailamah al-Kadzab.
disebut dengan Musailam al-Kadzab mungkin karena dia pendusta dan pendustanya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Saking banyaknya hal-hal yang didustakan, saking banyaknya dia berbicara tentang sesuatu namun dusta, maka ia dinamakan dengan Musailamah al-Kadzab ya. Baik. Kadzab. Yang kedua au-fasiqun ya, atau yaitu fasik ya. Fasik itu orang yang tahu kebaikan tapi kebaikan ditinggalkan. Terus orang yang tahu tentang keburukan harus ditinggalkan, malah keburukan itu dikerjakan, ya. Maka itu masuk dalam kategori fasik namanya, ya. Nah, di era modern sekarang ini, ya, fasik itu udah banyak banget polanya, ya. Bagi seorang laki-laki misalnya begitu. Dia menggunakan pakaian yang secukup-cukupnya menutupi aurat begitu misalnya dia pakai celana pendek sebatas dengkul, dia pakai kaos oblong begitu, kemudian ia keluar tanpa menutup kepala. Itu dalam ilmu hadis sudah dianggap fasik tuh seperti itu. Padahal menutup aurat laki-laki sampai dengkul, sampai lutut, ya, terus dari pusat itu ketutup, terus apalagi kalau dia pakai kaos lah misalnya, laki-laki itu sebenarnya selesai menutup aurat, tapi bagi ahli hadis yang kayak begitu tetap nggak bagus, ya, dianggap fasik sudah. Bagi perempuan nggak usah jauh-jauh, ya, walaupun mungkin bajunya pakai baju gamis, tapi yang pertama mungkin rambutnya masih berurai kelihatan, udah fasik namanya, ya, apalagi itu aurat, ya, pakai baju transparan, pakai baju tipis sehingga lekuk-lekuk badannya kelihatan. Kelihatannya dia menutup auratnya, tetapi ya dari sisi pandang ilmu hadis ya tidak memenuhi syarat untuk menutupi aurat. Ya, itu namanya disebut dengan fasik. Lebih-lebih lagi kalau dia melakukan tindakan-tindakan buruk yang mengandung dosa yang lainnya. Au dhaifun. Dinilai dia lemah. Biasanya untuk lemah ini kategorinya adalah kategori lemah ingatan, ya. Dia tidak bisa menyampaikan hadis secara lafzon wa ma'nan, itu namanya dhaif, ya. Maka kalau ada orang seringkali mengganti hadis Nabi itu karena daya ingatnya lemah begitu, sehingga akhirnya dia mengganti dengan bahasa-bahasa yang lain yang mungkin semakna atau selafaz, ya. Kita kenal mungkin hadis-hadis an-nazafatu minal iman. Sering kali itu terdengar di mana-mana. Tetapi ternyata an-nazafatu minal iman itu tidak ditemukan hadis dari Rasulullah yang seperti itu. Lalu yang muncul sebenarnya adalah at-tahuru syatrul iman. Nah, mungkin orang ketika mengungkapkan at-tahuru syatrul iman itu dia lupa. Ya, ketika lupa lalu dia mengganti dengan kata-kata yang serupa dengan itu, maka dibuatlah hadis menjadi an-nazafatu minal iman. Nah, ini bagian daripada sisi dhaif. Nah, orang yang dhaif itu berarti jarah, luka dia. Au laisa bithiqatin, ya, dia disebut dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Dari awal saja tuh kalau udah pembohong, ya, udah pembohong, nah udah otomatis laisa bithiqah kalau begitu. Ya, nggak bisa dipercaya dalam hal pembicaraannya atau dalam hal menunaikan amanahnya dan lain sebagainya. Aula yu'tabar, atau ia tidak dianggap, ya, bukan orang yang ahli dalam bidang hadis, bukan orang yang ahli dalam bidang hal ini gitu misalnya, tapi dia menyampaikannya. Nah, padahal kebutuhannya adalah untuk menyampaikan hadis, bukan sebagai penceramah misalnya, ya. Jadi kalau yang memang ahli hadis, dia memang harus menyampaikan hadis sebagai ilmu hadis. Beda dengan penceramah. Kalau penceramah sih asal dia menyampaikan matan hadisnya cukup, ya. Nggak perlu dia mengenal siapa tuh sanadnya. Nggak perlu dia mengenal hadis itu tingkatannya sahih, hasan, dhaif dan lain sebagainya. Asal dia sampaikan hadis sesuai dengan materi yang ia sampaikan pada waktu dia ceramah, kelihatannya sudah menutupi itu yang kayak gitu. Atas dasar itu maka dia tidak
tidaklah mendalam dalam ilmu hadis, maka dia dinyatakan bukan orang yang mu'tabar dalam ilmu hadis. Aula yuktabu hadithuhu, atau dia disebut sebagai orang yang tidak pernah tertulis hadisnya. Seorang yang perawi hadis gitu misalnya, dia itu memang salah satu dianggap sebagai perawi, dia harus memiliki kitab-kitab khusus. Ya, kita kenal misalnya Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari. Imam Muslim punya Sahih Muslim. Imam Ahmad punya Al-Musnad. Ya, An-Nasai punya Sunan An-Nasai. Ad-Darimi punya Sunan Ad-Darimi. Imam Malik punya Al-Muwatta. Nah, ini ada orang misalnya menyampaikan hadis, mengaku misalnya sebagai ahlul hadis, tapi dia sendiri tidak pernah menulis dalam bidang hadis. Nah, ini maka dia dinamakan la yuktabu hadithuhu. Yang wa yanqasimul jarhu ila qismaini mutlaqun wa muqayyadun. Ya. Jarah itu terbagi kepada dua bagian, mutlak dan muqayyad. Ya. Mutlak itu artinya bebas. Muqayyad itu terbatas, ya, bebas kemudian terbatas. Apa yang dimaksud dengan jarah mutlak? Fal mutlaqu ayyal qurrawi bil jarhi biduni taqhidin. Ya. Seorang perawi menyebutkan luka pada seorang hadis, orang al-hadis biduni taqhidin, tanpa ada batas. Ya, tanpa ada batas. Fa yakunu qadihan fihi bi kulli halin, maka jadilah si perawi tersebut qadihan, cacat, ya, fihi dalam hadis bi kulli halin, pada segala unsurnya. Ya. Jadi ada orang yang secara umum disebut sebagai orang yang tidak pantas menyebut, tidak pantas dalam hadisnya, maka dia dinamakan sebagai jarah yang mutlak. Ya, pokoknya udah orang ini dinyatakan sebagai orang yang buruk dalam hadis. Ya, maka hadisnya yang kayak begini biasanya sulit untuk diterima. Yang kedua al-muqayyad, ya, yang ada batasannya. Apa yang dimaksud dengan jarah muqayyad? Ayyal qurrawi bil jarhi bin nisbati li syai'in muayyanin. Ya, yaitu seorang perawi menyebutkan jarah, menyebutkan luka bin nisbati li syai'in, ada hubungannya dengan sesuatu muayyanin yang tertentu. Min syaikhin, ya, apakah karena ketuaannya, au taifatin, atau karena satu kelompok, au nahwi dzalika, atau lain sebagainya. Fa yakuna qadihan fihi bin nisbati ila dzalika syai'al muayyin duna ghairihi. Maka jadilah si ahli hadis tersebut, ya, luka, cacat pada hal yang ada hubungannya dengan hal-hal tersebut yang tertentu, bukan secara menyeluruh. Ya, bukan secara menyeluruh. Jadi nanti ada seorang ahli hadis itu yang cacatnya, ya, pada bagian-bagian tertentu saja. Enggak semuanya dia cacat, ya. Kalau udah dinilai pembohong tuh misalnya, pembohong itu udah cacat semuanya. Fasik begitu juga, cacat semuanya begitu. Tapi nanti ada orang yang dianggap misalnya punya hubungan kuat dengan kelompok, punya hubungan kuat dengan permasalahan-permasalahan tertentu. Nah, itu dianggap cacat dalam bidang tertentu. Nah, namanya cacat muqayyad yang demikian, cacat terbatas. Tapi kalau ada cacat yang mutlak, nah ini akibatnya bagi orang tersebut, ya, seolah-olah hampir seluruh sifat-sifat buruk yang menjadikan ia tidak pantas diterima hadisnya ada pada dirinya. Maka disebut dengan sifat jarah mutlak namanya. Tapi kalau yang muqayyad, ada batasan-batasan tertentu saja sehingga memungkinkan masih bisa diterima pada sisi lain, gitu. Dinaikin Pak Sutria halaman berikutnya. Ya, ada beberapa tingkatan dalam hal jarah takdil ini. Yang pertama a'laha, yang paling tinggi, ya. Ma dalla ala bulughil ghayah. Ya.
yang menunjukkan kepada sampainya puncak keburukan, puncak celak, ya. Fihi pada jarahnya tadi itu. Misalnya, akdzabun nas, manusia paling bohong. Auruk nul kidbi atau pendukung, ya, apa namanya, tiangnya pembohong, ya, tiangnya kebohongan. Orang kalau udah dinilai akdzabun nas atau disebut sebagai ruknul kidbi, udah hadisnya, ya, biar katanya bagus hadisnya, mungkin hadisnya bagus, tapi kalau disampaikan oleh akdzabun nas nggak bisa diterima hadis tersebut. Kalau misalnya ada dia menyampaikan hadis yang bagus, kita harus mencari dari orang yang, ya, yang adil. Dari dia tidak boleh kita terima. Ya, jadi misalnya ada orang begini, ada orang pendusta, ada orang pilar kebohongan, menjadi pilar kebohongan begitu. Lalu dia menyampaikan hadis yang baik-baik, misalnya ad-dinun nasihah, innamal amalu binniyat misalnya, ya. Itu sebenarnya hadisnya hadis baik, hadis benar. Tapi karena disampaikan oleh akdzabun nas, maka kita tidak boleh menerimanya mentah-mentah, karena, ya, jangan-jangan nanti hadisnya itu dipakai untuk kepentingan dia, ya. Nah, kita cari orang yang memang ahli dalam hadis, tapi dia bukan akdzabun nas, bukan ruknul kidbi, ya, orang yang menjadi pilar kebohongan. Itu yang paling tinggi tuh, ya. Kalau hadis ini disampaikan oleh akdzabun nas atau oleh orang yang disebut dengan ruknul kidbi, maka otomatis hadisnya harus ditolak, ya, jangan diterima. Kemudian kita kalau mendapatkannya hadis yang baik, yang hadis yang benar begitu, itu harus dicari melalui orang yang betul-betul adil, gitu. Apalagi kalau yang disampaikan oleh akdzabun nas dan ruknul hadis ini ternyata memang hadisnya adalah hadis yang, ya, tidak dikenal, ya, tidak populer, yang sangat memungkinkan itu adalah buatan dia, gitu misalnya. Nah, yang demikian ini malah lebih harus super ketat untuk menerimanya dan lebih baik untuk ditolaknya, gitu. Kemudian yang tingkatan kedua, madalla alal mubalaghah, ya, sesuatu yang menunjukkan kepada sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah itu sifat yang udah teramat sangat begitu, ya. Misalnya sebut dengan mislu kadzab, ya, amat sangat pendusta. Wa wudda'un, wa wudda'in, ya, pemalsu. Dari kata wadi'un atau al-wad'u itu artinya pemalsu. Tapi kalau udah kadzabun wudda'un itu namanya sifatnya sifat mubalaghah. Sifat yang artinya amat sangat begitu, amat sangat pendusta, amat sangat, ya, pemalsu. Wadajjalun, dajjal tahu sendiri, ya kan, makhluk yang sangat dikhawatirkan keberadaannya. Kalau dajjal udah sampai kiamat lah kalau begitu, karena yang disampaikan oleh dajjal benar itu adalah dusta, dusta itu adalah dusta, gitu. Bagaimana itu jadinya, ya? Yang disampaikan hal yang benar itu dusta, apalagi kalau dia berdusta, lebih dusta lagi jadinya. Itu namanya dajjal tuh begitu. Wa ashaluha, dan yang paling mudahnya, ya, layinun, ya, yang lembut, au sayyul hifzi, atau buruk ingatannya, au fihi maqalun, atau di dalamnya ada beberapa ungkapan, ya. Wa baina dzalika maratib ma'lumah, dan di antara yang demikian itu nanti ada urutan-urutan yang diketahui melalui ilmu hadis. Nah, jadi dengan demikian kalau ada orang yang kita kenal sebagai pendusta, ada orang yang kita kenal sebagai pemalsu hadis, ya, maka hadisnya jangan diterima. Sekali lagi, bukan karena hadisnya salah, bisa jadi hadisnya benar. Tapi karena muncul dari orang yang kadzab atau akdzabun nas atau wudda, pemalsu, maka ketika dia menyampaikan hadis yang benar juga kita nggak boleh percaya, ya, nggak boleh kita ambil, ya.
eh, kita nih kalau udah dalam kehidupan gitu ya, dalam kehidupan kita, kalau kita udah kenal ada satu orang yang di hadapan kita itu seringkali berbohong begitu. Dia berbohong pertama kita terima, ternyata bohong. Bohong kedua lagi kita masih terima, ya, ternyata bohong lagi. Bohong ketiga masih juga kita terima, tapi bohong-bohong juga akhirnya. Nah, udah kebiasaan bohong, ketika dia jujur, maka kita udah menilai, jangan-jangan gue dibohongin lagi nih. Tuh, gitu kan? Ya kan begitu, biasanya kita begitu. Dulu kan pernah ada cerita tuh ya, ada anak kecil yang suka berbohong ketika dia berada di hutan, dia teriak-teriak, ya, tolong ada macan, tolong ada macan. Ya, akhirnya orang sekampung datang semuanya untuk menyelamatkan dia. Setelah orang sekampung datang sama dia untuk menyelamatkannya, anak tersebut terpingkal-pingkal, ya, ketawa. Bohong kena, gua bohongin bis kena lo katanya, ya kan? Karena orang kampung dan melihat dia sebagai anak kecil, ya udah, pertama kali begitu, ya. Besok begitu lagi, dia teriak lagi, macan, macan, singa, singa, ya. Orang kampung yang lain yang hari itu belum mendengar atau yang sudah mendengar karena nggak tahu orang yang teriak itu adalah anak itu yang kemarin, datang lagi ke situ. Ternyata dia lagi, ya. Diketawain lagi tuh orang kampung karena dibohongin mau. Yang ketiga, betul-betul ada macan, ya. Macan, macan. Orang kampung semua hampir sepakat. Ini mah bohong udah. Itu anak yang kemarin yang bohongin kita. Ternyata memang betul ada macan yang menghajar atau yang menggigit orang anak tersebut. Akhirnya ya udah mati digigit macan. Kenapa? Karena orang udah nggak percaya, ya. Pada omongan ketiga tuh orang udah nggak percaya. Nah, kita kalau berkata atau menyampaikan sesuatu atau orang kita dengar menyampaikan sesuatu yang baik yang muncul dari pembohong, nah kita perlu berhati-hati, ya, kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita terima mentah-mentah yang pada akhirnya kita, ya, yang menjadi korban si pembohong. Dalam hadis begitu juga, ada orang menyampaikan hadisnya baik, hadisnya benar, ya, disampaikan kepada kita, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang ngomong tukang minum, ya kan? Yang ngomong tukang minum, tapi dia tahu tuh hadis ittaqillaha haitsu ma kunta gitu, ya kan? Ada lagi yang berbicara misalnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun katanya. Tidaklah seorang itu beriman ketika dia sedang berzina, ya, berarti pada waktu dia berzina imannya tidak ada. Dia sendiri sebagai pezina. Tapi dia hafal tuh hadis, ya kan? Yang kayak begitu kita nggak perlu terima ucapannya karena dia sendiri adalah pelaku pezina walaupun ngomong hadisnya adalah hadis yang benar begitu. Yang dal, wa yusyaratu liqabulil jarhi syurutun. Dan untuk diterimanya, syarat untuk diterimanya al-jarah, penilaian luka dari kepada seseorang yang menyampaikan hadis, syurutu khamsah, ya. Syurutu khamsah ada 5 syarat. Artinya begini, seseorang dinilai luka dalam penyampaian hadis, seorang dinilai cacat di dalam menyampaikan hadis, itu tidak boleh sembarangan, ya. Tidak semua orang kita nilai sebagai orang yang memiliki jarah dalam penyampaiannya. Harus ada 5 syarat berikut ini. Baru kalau 5-5-nya itu atau salah satunya ada begitu, maka dia dinamakan orang yang tidak perlu diterima hadisnya. Yang pertama, ayyakuna min adlin. Ya, penilaian jarahnya itu datang dari orang yang adil. Fala yuqbalu min fasiqin, maka tidak boleh diterima dari penilaian orang fasik. Ya, jadi maksudnya begini. Seorang penyampai hadis, seorang muhaddis, dia dinilai luka, ya, yang menilainya itu harus orang yang adil, yang ahli hadis juga, ya. Nggak boleh bukan ahlul hadis menilai cacat pada seseorang, apalagi dia termasuk dalam kategori orang yang fasik. Nanti akibatnya penilaiannya subjektif gitu, ya. Orang fasik kan semau dia kalau begitu, ya, menganggap bahwa hadis itu nggak
nggak bersesuaian dengan kondisi dia tuduh orang yang menyampaikannya itu sebagai apa? Ya, radikal, anti NKRI, kalau zaman sekarang nih, ya begitu kan? Nah, terus seperti itu jadinya. Dia nilai apa aja pokoknya. Kenapa? Karena itu hadisnya tidak bersesuaian dengan nafsunya, begitu. Nah, yang begitu nggak boleh. Kalau orangnya adil, ya hadis itu menimpa dirinya sekalipun tidak bersesuaian dengan dan tidak bercocokan dengan kepribadian dia harus menerima, baik menerima hadisnya maupun menerima orang yang menyampaikannya, karena mungkin kesalahan bukan pada hadisnya, kesalahan pada pribadinya. Jadi dia tidak menohok hadisnya dan tidak menohok penyampai hadisnya, tapi dia menyalahkan dirinya. Oh, kalau gitu saya berperilaku salah dong kalau begitu. Tapi kalau orang yang fasik, ya, dia bertentangan dengan hadis, dia pelaku kesalahan dengan hadis, ya, bertentangan dengan hadis dari segi perilakunya. Itu nanti yang ditohok, yang ditonjok adalah orang yang menyampaikan hadisnya, gitu, ya. Nah, dari situ bisa aja si fasik itu menilai luka pada orang yang menyampaikan hadis tadi, sehingga akhirnya hilang kejujuran ilmiahnya disebabkan karena ketersinggungan dirinya, begitu ya. Nah, ini nggak boleh kalau begitu. Jadi penilaian orang fasik dinilai gagal, ya, nggak bisa. Pokoknya kalau di Indonesia nih, ya, kalau di Indonesia hampir-hampir semuanya Menteri Jokowi sama anggota DPR MPR itu udah fasik semua tuh kalau dia menilai hadis, ya. Ya, udah kagak bisa dia kalau menilai. Wah, tuh ulama anti RKRI, bohong. Dia tuh yang anti RKRI sebenarnya, ya kan? Dia ini anti toleransi. Waduh, ya. Waduh, Bu Udah Nena kagak bisa semangat ya. amat. Iya. Fitnah, Ustadz Dirga. Sekarang para Bapak Ibu ya, lagi dikembangkan nih di bulan Desember ini misalnya kata toleransi, sampai akhirnya banyak kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama, ya, azan terus main hadroh itu disampaikan di gereja begitu. Ternyata enggak semua orang Kristen demen digituin, ya. Kalau Bapak Ibu baca tuh di Facebook atau di apa, itu banyak yang merasa dirinya terganggu. Ini apa sih, kok kebaktian saya diisi dengan azan, diisi dengan hadroh, saya nggak suka yang begitu. Kembalikan saja kebaktian saya kepada yang semula begitu. Berarti nggak semua orang Kristen girang kalau acara kebaktiannya dicampur adukan dengan kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama begitu. Kalau lagi maulid baca hadroh, pantas, ya kan? Ada acara apa pakai azan, ya boleh-boleh aja lah. Ini Natalan pakai azan di gereja. Emang di masjid udah kagak ada apa yang ngizinin azan begitu, ya kan? Sehingga udah nggak ada yang simpati lagi tuh. Banyak orang Kristen, ya, orang Kristiani yang sudah tidak suka kalau acara kebaktian Natalnya dicampur-campur dengan azan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dicampur-campur dengan Injil dan lain sebagainya. Mereka jengah melihatnya, mendengarnya kayak begitu karena merasa agamanya sudah dicampur adukan begitu, ya. Nah, ini kan namanya fasik kalau begitu tuh, ya. Kalau Bapak Ibu tahu ada orang-orang yang biasa ceramah di gereja yang begitu, ya, jangan diundang tuh ke majelis taklim Bapak dan Ibu, ya. Kalau ada yang kayak gitu misalnya di majelis taklim diundang, jangan didengerin dah. Orang yang udah terbiasa masuk ke gereja menyampaikan pidato pasti menjelek-jelekan orang umat Islam, ya. Pasti banyak dia akan berbicara, ada umat Islam yang intoleransi, ada umat Islam yang anti NKRI, ada umat Islam yang anti kebersamaan dan lain sebagainya. Jadi di dalam gereja mereka menjelek-jelekan umat Islam, menyanjung-nyanjung orang Kristen gitu. Nah, yang kayak begini nih jangan sampai terjadi. Itu udah fasik kelasnya yang kayak begitu, ya. Yang kedua, yakuna min mutayaqizin fala yuqbalu min mughafilin. Penilaian hadis tersebut, penilaian rawi sebagai orang yang terkena luka, terkena cacat, itu harus diambil pendapatnya dari orang yang mutayaqiz, orang yang sadar, orang yang mengerti, yang paham. Fala yuqbalu min mughafilin, maka tidak diterima dari orang yang lalai, ya. Bahasa kita seenak waduk dah ngomongnya gitu. Seenak maunya dia begitu penilaian seorang. Yang begitu tuh nggak bisa, ya, menilai seseorang dari kelalaian dirinya itu, nah itu nggak bisa diterima. Tapi harus orang yang betul-betul sadar, orang yang betul-betul mengerti terhadap keburukan dan cacat dalam bidang hadis. Nah itu apa? Nah itu yang nanti jadi penilaian. Maka harus diterima kalau dari orang yang mutayaqiz, orang yang mengerti. Yang ketiga, ayyakuna min arifin bi asbabihi.
ya penilaian hadis tersebut dari orang yang tahu tentang sebab-sebab jarahnya, sebab-sebab luka, sebab-sebab cacat, ya. Fala yuqbalu mimman la ya'raful qawadih. Maka tidak bisa diterima dari orang yang tidak mengenal cacat hadis. Ada orang bilang, "Oh, itu si fulan ahli hadis yang tidak bisa diterima." Menurut Anda sisi ketidak diterimanya apa? Ya, gua kagak tahu, ya kan? Pokoknya gua gedeg aja sama dia. Nah, atas kegedegan dia, atas kebencian dia, dia akhirnya bilang, ya saya tidak menerima hadisnya dari dia, katanya begitu. Nah, ini nggak bisa kalau begitu. Orang kalau mau menilai keburukan dalam bidang hadis, harus mengerti dan mampu mengetahui sebab-sebab jarahnya itu. Ya, dari sisi apa seorang ahli hadis itu dinilai luka, dinilai cacat. Nggak boleh sembarangan, gitu. Ya, nggak boleh sembarangan untuk menilai ahlul hadis bahwa dia adalah termasuk orang yang luka dalam bidang hadisnya. Yang keempat, ayyubayyana sababul jarah. Ia menjelaskan sebab-sebab cacatnya. Fala yuqbalu jarha al-mubham. Fala yuqbalu jarhul mubham, maka tidak boleh diterima luka atau cacat yang ambiguous. Yang ambiguous itu nggak jelas begitu, ya. Jadi betul-betul si fulan itu ya sering berbohong. Nah, itu namanya jelas tuh, pembohong. Si fulan itu adalah pelaku ini. Nah, itu dalam ilmu hadis ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang menjadi sebab lukanya atau cacatnya seseorang dalam hadis. Nggak boleh ya lukanya hanya sekedar tuduhan-tuduhan doang begitu. Ya, tadi itu atas ketidaksukaan, atas empatian dan lain sebagainya. Nggak bisa. Yang kelima, ya, alla yakuna waqi'an mimman tawatarat adalatuhu. Tidak boleh terjadi penilaian luka bagi orang yang secara mutawatir dinilai adalah, dinilai adil. Orang ahlul hadis sudah populer dia, sudah hebat dia, tapi dinilai jarah, dinilai luka, dinilai cacat, nggak bisa. Ya, wastaharat imamatuhu dan telah populer keimamannya. Ya, siapa misalnya Kanafi, Imam Nafi, wa Syu'bah, Imam Syu'bah, wa Malik, Imam Malik, wal Bukhari dan Imam Bukhari. Fala yuqbalul jarhu fi hulai wa amsalihim, maka tidak bisa diterima kalau ada penilaian cacat dari orang-orang yang sudah mutawatir adalahnya, ya, dan mutawatir keimamannya. Jadi kalau ada orang ingin menilai mana sisi buruk Imam Bukhari, oh lalu uraikan, wah Bukhari begini, nggak bisa. Imam Bukhari udah ahlu hadis yang memang masyhur, adalahnya sudah mutawatir. Dia tidak pernah menulis satu hadis tanpa dia sholat istikharah. Dia tidak mau menulis hadis tanpa ada konfirmasi dari Rasulullah. Ya, nah, itu Imam Bukhari, Imam Muslim, rata-rata penulis hadis yang masyhur itu Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Bukhari, Imam Muslim, Malik. Ya, itu adalah orang-orang yang apabila mau menulis hadis konfirmasi dulu kepada Rasulullah. Ya, salat istikharah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, kepada Allah dalam nanti apakah dalam mimpinya ataupun dalam berita-berita yang dia boleh ada satu sign, ada satu rasa untuk menyatakan bahwa hadis ini adalah benar, baru mereka tulis hadisnya. Ya, kalau mereka tidak mendapatkan informasi yang baik dari Rasulullah atau tidak mendapatkan informasi baik dari Allah dan Rasulnya, hampir-hampir mereka ya menunda penulisan hadis tersebut. Nah, makanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Nasai, ya, dan pemilik-pemilik sunan yang lainnya itu tidak bisa dinilai luka, dinilai cacat karena mereka sudah masyhur adalahnya, masyhur keadilannya, dan sudah masyhur keimamannya. Baik Pak Sutria, tinggal 9 menit lagi waktunya. Nanti tadi apa namanya? Allah yakuna waqi'an alamin tawat. Alaman tawatarat. Alaman tawatarat adalatuhu wastaharat imamatuhu. Tidak boleh menjadi. Yaitu tidak boleh terjadi penilaian cacat, gitu maksudnya. Penilaian cacat itu tidak boleh terjadi pada orang yang keadilannya sudah mutawatir, ya, atau keimamahannya sudah populer. Udah disebut sebagai Imam Bukhari itu, sebutannya begitu tuh. Imam Syafi'i,
Ya Imam Syafi'i ada juga tuh periwayatannya. Imam Ahmad bin Hambal, itu ya. Gitu. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, tinggal 8 menit lagi. Bagi yang berkenan untuk bertanya, dipersilahkan. Silakan dibuka dulu mic-nya. Ada yang ingin tanyakan? Ada Ustadz. Ya. Silakan Pak Suilman. Ya Ustadz. Baik. Kalau sekarang Ustadz, orang fasik, orang dajjal, pendusta, lalu berbicara hadisnya sahih Ustadz. Sahih betul-betul. Ya. Kita terima atau kita buang Ustadz itu hadis? Kok tadi udah dibilang? Hadisnya kita terima, tapi orangnya tidak bisa kita terima, tetapi kita tidak boleh menerimanya dari dia gitu. Hadisnya harus kita cari dari jalur lain. Gitu ya. Oh, baik. Dari jalur lain yang memungkinkan memang dia termasuk orang yang adalah namanya, orang yang adil gitu. Kita cari lagi apa yang beliau sampaikan itu ada nggak orang lain yang lebih baik menyampaikannya. Kalau ada, udah otomatis beliau kita tinggalkan. Hadisnya kita terima tapi harus melalui jalur yang lainnya, begitu ya. Gini dah Pak, ada orang jual minuman gitu. Ada orang jual minumannya minuman biasa, minuman air air mineral begitu. Tapi juga selain jual air mineral, dia juga jual racun di warungnya begitu. Menempatkan air mineral setempat dengan racun tikus, racun ular, racun apa yang ada di situ tuh, naruhnya di situ bareng-bareng begitu. Ya. Ya. Nah, kita pas ngelihat ini ada racun tikus, di atasnya ada aqua ya kan dan lain sebagainya. Walaupun dia tidak meneteskan racun tikus ke dalam aqua yang kita pengen beli, kita juga udah rasa teg-tegan, jangan-jangan ya ada yang terpapar nih di antara racun-racunnya ke dalam minuman yang akan kita beli begitu ya kan. Atau menaruhnya di tempat yang tidak aman, di mana mungkin mohon maaf tikus atau apa itu berkeliaran di tempat tersebut. Lalu akhirnya ya pas kita mau beli ya adalah satu tikus yang lari-larian di situ misalnya. Sementara barang-barang tersebut terbuka gitu misalnya, ya dusnya terbuka dan lain sebagainya. Itu kan yang namanya tikus, itu kan binatang pengerat. Ya jangankan nasi, kue segala macam, kaleng aja bisa digigit ya kan. Kaleng kabel tuh pada putus kan karena gigitan tikus sangat kuat sekali begitu. Akhirnya kan kita bisa jadi ya bukan nggak mau beli sama dia kali, tapi juga menjaga hati-hati untuk membeli air mineral yang lebih higienis, lebih bersih tempatnya dan sebagainya. Maka kalau ada orang yang lain yang menjual air mineral yang sama yang kita butuhkan, misalnya begitu, lebih baik beli kepada orang yang memang meletakkan air mineralnya itu di tempat yang rapi, tempat yang bersih, tempat yang tidak bercampur dengan hal-hal yang kotor gitu misalnya ya. Saya kira dalam hal-hal yang seperti itu kita samain aja lah ya kan. Kenapa? Ngeri ya. Saya sudah mendapatkan informasi tuh ada beberapa minuman yang karena meletakkannya ya di tempat yang nggak layak begitu, sehingga tuh minuman akhirnya ya istilahnya pernah dikerat oleh tikus, tapi mungkin ya ada yang gagal gitu ya. Tikus sudah berupaya satu kena, giliran mengupayakan yang lainnya mungkin gagal, tapi yang gagal itu tetap dijual. Itu kan berarti istilahnya liur tikus pernah ada di situ, sehingga akhirnya orang yang meminum minuman tersebut ya itu ternyata terkena ya virus-virus atau apa yang ada pada tikus tersebut. Nah ini kan akhirnya bahaya demikian tadi itu ya. Nah sama seperti tadi Pak ya, kita lihat ada hadis sahih disampaikan oleh orang yang berperilaku buruk. Sama aja kita beli air mineral ya yang tempatnya bercampur dengan racun tikus. Kalau masih ada tempat mineral yang baik begitu, coba kita cari orang yang jual air mineral dengan posisi yang kondisinya lebih bagus, lebih rapi dan lain sebagainya. Saya kira itu sebagai analoginya begitu, Pak Zul. Baik, syukron Ustaz. Afwan.
Baik, ada yang ingin tanyakan lagi? Bu, Pak, silakan. Ustadz, Ya, Siapa Bu Nena? ya fasik dengan munafik derajat keburukannya lebih mana yang paling tinggi keburukannya, Ustadz? munafik, Bu. Munafik. Karena orang fasik itu istilahnya tidak ada cap nerakanya begitu. Tapi kalau orang munafik cap nerakanya ada. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina yukhadi'unallaha Innal wa huwa munafiqina khadi'uhum. yukhadi'unallaha wa rasulah misalnya. Kalau orang fasik nggak ada. Paling-paling adanya di ayat akhir-akhir. Ulaika humul fasiqun begitu misalnya. Tapi ancaman bagi orang fasik orang fasik secara ayat itu nggak ada menyebutkan dia di neraka mana begitu. Ya, Tapi diancam. Ya tetap diancam, tetap iya, buruk. cuma diancam. Iya, tetap seperti buruk. Di surah atau ayat 24 itu. Yang yang ujung-ujungnya. Paling biasanya di belakang dia adanya. Wa ulaika humul fasiqun gitu, ya, gitu. Tapi kalau orang munafik jelas-jelas ayatnya itu banyak. Ancamannya juga termasuk keras, perilakunya itu sangat merugikan Islam. Saya kira Bu, kalau di Indonesia orang munafik dari zaman dahulu sampai sekarang tuh wah, udah kalau orang dari bilang tuh sekengkean lah. Zaman Belanda, iya, betul. Indonesia itu terjajah lama oleh Belanda bukan gara-gara Belandanya kuat. Iya. Tapi gara-gara orang munafik di Indonesia tuh kebanyakan gitu. Demang tuh. Iya, ketika dikasih duit sama dikasih nasi jadi herder gitu. Nah, itu tuh yang bahaya. Ya, mereka itu yang akhirnya bertengkar bersama orang-orang NKRI sendiri begitu. Akhirnya mereka bertempur dengan saudaranya sendiri. Itu sekarang yang membuat nih, Ustaz. Belanda. Gimana? Sekarang kayak sekarang. Iya, persis sekarang, Ustaz. Kalau sekarang seandainya umat Islam semuanya baik-baik, negara nggak mungkin kayak begini. Iya. Benar, setuju. Oke. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Bu Tri, Bu Istikharo, Bu Febri, Bu Nailah, Mbak Solat. Tadi materi jomblonya mana? Hari Rabu. Enggak dulu. Misalnya ada orang yang nggak percaya dengan akhirat, pokoknya setelah kematian udah selesai gitu. Tapi kalau anak-anaknya sih disuruh sholat, suruh ngaji. Nah dia pribadi sendiri enggak. Terus gimana kitanya tuh? Perlu? Ya, itu namanya seperti lilin, ya, yang bisa menerangi, tapi dirinya sendiri kebakar. Enggak, maksudnya saya juga baru tahu gitu. Perlu nggak saya pendekatan ke dia gitu? Apa udah yang udah dengar sih cuek aja gitu? Penting banget itu untuk dinasehati kayak begitu, secara personal lah begitu. Jangan terlalu tergopoh-gopoh, tapi ya jangan sampai kita mengingatkan orang nanti akhirnya orang menyerang kita begitu. Caranya gimana, Ustaz? Ya personal aja, approach personal, pendekatan baik-baik gitu, misalnya tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, dan itu juga nggak mungkin sekaligus jadi begitu ya kan. Ya baru nanti udah ketemu jalannya begitu ya, baru kita sampaikan kepada dia, ibu jangan nyuruh doang gitu, ibu juga yang nyuruh hendaknya melaksanakan juga begitu. Karena kalau ibu nyuruh orang tanpa ibu sendiri yang melaksanakannya, ya itu kan sama seperti lilin yang menerangi orang lain tapi badannya sendiri ya bakar gitu masalahnya. Ya. Bawain oleh-oleh, Bu. Wow. Boleh. Bawain durian. Iya, bawain makanan. Kalau durian mah bawain saya. Nggak, makanya taunya orang-orang udah banyak yang tahu, tapi saya baru tahu gitu. Makanya saya, masa sih? Iya, tapi jangan ngomong ya, saya bilang. Jadi saya penasaran, masa ya nggak diomongin, kan kasihan kalau keburu mati gitu loh. Anak-anaknya sih baik gitu kan. Ya, makanya perlu, ya kalau bisa dari anak-anaknya juga boleh ibu dekatin anak-anaknya. Kalau bisa begitu, nanti dikasih tahu ibunya biar dia juga melaksanakan bapaknya juga gitu. Hah? Cowok. Bapaknya. Kenapa?
Yang itu bapaknya, tapi anaknya istrinya tuh soleh-soleh gitu. Nah dia sendiri enggak puasa, enggak sholat gitu. Terus istri. saya bilang, lah kok gitu? Iya katanya, dia sendiri enggak sholat, enggak puasa katanya. Tapi anaknya disuruh sholat, suruh ngaji gitu. Agamanya Islam juga, Bu. Agamanya Islam bukan? Ya nggak tahu, saya pribadi nggak tahu. Jadi selama ini saya taunya itu dia Islam gitu. Tapi kata yang lain karena dia cowok kan saya juga nggak ngerti. Oh enggak, dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa katanya gitu. Gitu saya bilang. Oke. Ya kalau memang Ibu bisa, mungkin pendekatannya mungkin melalui jalur keluarga kali ya. Atau kalau ya bisa bersilaturahim dan lain sebagainya supaya tidak menimbulkan rasa ketersinggungan begitu. Kalau orang udah tersinggung nanti akibatnya udah nggak nyaman kalau begitu biasanya. Harus pelan-pelan gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Oke, Pak Yazid udah masuk tuh. Maaf Bu, kirain perempuan suruh saya bawain makanan. Maaf ya Bu. Wah. Ya silakan ini dulu Pak Haji, ditutup dulu. Baik. Terima kasih para bapak. Saya mau nanya Ustaz Dirga, boleh Ustaz Dirga? Mau nanya Ustaz Dirga. Oh ya silakan Pak Husin, silakan Pak. Mana Pak Husinnya tuh? Lah? Malah hilang tiba-tiba, ya Allah. Nah, silakan tutup dulu Pak, nih hilang secara tiba-tiba. Gitu. Oke, baik, terima kasih para bapak, para ibu. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi kajian kita, dan saya berharap tidak ada bosan dan jenuh. Kita isi ya waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, wabil khusus masa-masa pandemi sekarang ini. Mudah-mudahan dengan cara kita melaksanakan seperti ini kita lebih tertahan untuk keluar rumah begitu. Ya, kan kita